Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung Zulhijjah 1445 adalah bulan ke-12, tentunya bulan haji atau bulan berkumpul. Kalau sudah disebut bulan 12, tidak ada bulan ke-13. Kalau di Indonesia bagi golongan tertentu ada gaji ke-13, tapi bulan ke-13 tidak ada. Allah abadikan bahwa setahun itu 12 bulan. Ini yang diutarakan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Kalau disederhanakan pemahamannya adalah Allah takdirkan setahun itu 12 bulan. Di mana ini diketahui? Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Kapan ketetapan setahun itu 12 bulan? Khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Demikianlah ketetapan dalam agama yang lurus. Memahami bulan 12 atau 12 bulan tentu bukan bulan yang kita lihat di malam hari itu sebanyak 12, tidak. Tapi dari segi hitungannya ya 12 bulan. Misalnya dari Januari ke Februari itu disebut juga 1 bulan ya, 30 hari. Yang bulan Qamariyah ya tetap 1 sebagai planet bumi. Yang bumi juga 1 sebagai planetnya dari matahari. Nah, tadi disebut kapan Allah menciptakan atau menetapkan setahun itu 12 bulan. Begitu Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau bicara langit, banyak sekali bintang-bintang di langit. Berapa jumlah bintang yang ada itu ya Allah saja yang mengetahui. Apakah 100 triliun atau lebih, ya belum ada ketetapan perhitungan itu berapa banyaknya. Apakah sebanyak pasir di pantai
Allahu alam. Nah, kita tidak bahas itu. Benda langit yang terdekat dengan bumi, matahari dan bulan, itu yang menjadi pedoman dalam penyatuan beribadah. Nah, sekarang kita fokus setahun 12 bulan itu bagaimana matahari sebagai benda langit yang dekat dengan bumi, walaupun dekat, tentu dalam hitungan kita jauh. Jauhnya berapa? 150 juta kilometer jarak bumi dengan matahari. Terus ukurannya ya amat sangat besar. Kalau dilakukan pendekatan bumi dengan matahari itu, kita ambil ke badan diri kita, sebidang wajah kita ini seumpama matahari. Lalu ada apakah bintik, apakah jerawat atau tai lalat yang kecil di wajah. Nah, kalau jerawat yang paling kecil itu seumpama bumi, sebidang wajah seumpama matahari. Begitu benar kecilnya bumi ini dibanding dengan matahari. Tapi Allah takdirkan matahari terlihat kecil, walaupun dia sangat besar. Mengapa kecil? Karena jauh dari bumi, supaya kehidupan di bumi ini bisa berjalan dengan normal. Kalau didekatkan bumi ini dengan ke matahari daripada ketetapan semula, maka bumi ini hangus terbakar. Atau bumi ini dijauhkan dari ketetapan yang Allah sudah tetapkan, ini kan perumpamaan. Dijauhkan, maka dia bumi ini sangat dingin, seluruh air laut itu beku. Darah-darah kita juga beku, tidak bisa bergerak, ya matilah semuanya. Jadi semuanya itu diatur jaraknya. Nah, bumi sudah siap. Kemudian matahari harus dikelilingi oleh bumi. Namanya bumi berevolusi. Dikelilingi matahari dengan jarak yang telah ditetapkan. Terus bumi yang mengelilingi matahari ini, bumi harus pula mengemban tugas berputar dengan kemiringan 23,5 derajat. Dia berputar miring. Terjadilah siang dan malam, sehingga waktu salat kita juga bervariasi. Waktu salat kan tidak selalu tetap. Misalnya subuh, ada kalanya waktu subuh sebelum pukul 5. Dalam hitungan berikutnya bisa saja subuh lewat pukul 5. Jadi tidak selalu pukul 5 waktu subuh. Begitu juga zuhur, tidak selalu 12.30. Bisa saja zuhur pukul 12 lewat 5 menit. Dan beberapa bulan ke depan bisa waktu zuhur itu pukul 12 lewat 35. Jadi terbukti tidak selalu sama. Nah, bumi berputar tadi itu disebut berotasi. Teratur pula, satu kali berotasi atau berputar, lalu disebut berputar pada sumbunya. Yang sumbu bumi kan tidak pernah tampak, tapi seakan-akan begitu, ada sumbunya tempat berputar, sehingga berputarnya teratur. Satu kali putar itu 23 jam 56 menit. Jadi kurang 4 menit dari 24 jam. Hanya saja dalam pembuatan waktu sehari semalam itu digenapkan 24 jam. Nah, sementara bumi bekerja mengelilingi matahari,
bulan yang kita lihat malam itu dia mengelilingi bumi. Ini seumpama bulan, ini seumpama bumi mengelilingi matahari. Jadi kalau saya buat begini ya, di tengah-tengah ini ada matahari, ini bumi, ini bulan. Bagaimana cara bulan bekerja yang diisyaratkan setahun itu 12 bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi si bumi baru satu kali mengelilingi matahari, si bulan sudah 12 kali mengelilingi bumi. Itulah yang disebut setahun Qamariyah. Bahasa lainnya setahun Hijriyah. Nah, sebentar lagi kita berada di tahun baru Hijriyah 1446. Alhamdulillah, Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menyepakati dan sudah ada kalender itu. Tinggal lagi pesan kalender global Hijriyah, kalender Hijriyah global tunggal, satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Jadi mulai tahun 1446 Muhammadiyah tidak lagi memakai hitungan hisab hakiki wujudul hilal, karena itu sudah dirasakan nikmatnya tingkat lokal atau wilayatul hukmi puluhan tahun. Sudah dinikmati bagaimana akuratnya hisab hakiki wujudul hilal. Tapi titik lemahnya ada. Ternyata bisa juga berbeda dengan negara lain. Seperti yang baru kita rasakan kemarin ini, berbeda Idul Adha Arab Saudi dengan Indonesia. Tapi apakah salah kemarin? Tidak. Karena serah terima bulan lama dengan bulan baru, bulan Zulkaidah dengan Zulhijjah itu sudah pukul 7 malam lewat 40 menit. Jadi belum masuk maghrib. Untuk maghrib di Arab, sebelum maghrib sudah terjadi serah terima bulan lama dengan bulan baru menjelang Arab masuk maghrib. Begitu maghrib masuk di Arab, ternyata hilal juga sudah di atas ufuk. Maka mutlaklah Arab Saudi tanggal 1 Zulhijjahnya duluan dengan Indonesia. Jadi makin ke barat, makin berpotensi hilal itu lebih tinggi. Nah, itu kejadiannya kemarin. Nah, bagaimanapun juga itu harus kita terima, tidak salah. Berbeda Idul Adha Indonesia dengan Arab Saudi. Malah menjadi salah kalau disamakan pula. Karena tanggal 1 Zulhijjah kita adalah hari Sabtu tanggal 8 Juni, sedangkan 1 Zulhijjahnya Arab Saudi hari Jumat tanggal 7. Jadi tidak bisa disamakan. Kita harus patuh ketetapan Allah, bagaimana matahari dan bulan itu Allah takdirkan perhitungannya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi siang ini saya ingin menyampaikan bahwa 1 Muharram besok pimpinan pusat Muhammadiyah sudah beralih kepada metode kalender Hijriyah global tunggal. Jadi tidak lagi lokal, karena matahari adalah untuk seluruh dunia, bulan juga untuk seluruh dunia. Jadi tidak dilokal-lokalkan. Misalnya nanti 1 Muharram jatuh katakanlah pada hari Senin,
maka 1 Muharram Irian Jaya, 1 Muharram Australia, 1 Muharram Amerika juga harus hari Senin. Sebagaimana 1 Januari hari apa misalnya di Belanda, hari itu pula di Indonesia. Yang membedakan hanya siang dan malamnya atau beberapa jam dengan perbedaan waktu. Ini saja Bapak Ibu, silakan nanti didalami surat At-Taubah ayat 36 bahwa setahun itu 12 bulan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.